Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua, jumpa lagi dengan saya Muhammad di channel Ruang Tentor ini. Jadi pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TCPNS, soal kompilasi. Nah, di sini kita akan membahas dua jenis soal, yaitu soal cerita perbandingan dengan deret angka ya. Dan seperti biasa akan ada juga oleh-oleh di akhir video yang wajib teman semua kerjakan. Ya, untuk soal pertama ini tidak apa-apa kita langsung bahas ya teman-teman. Nanti di soal berikutnya kemudian kita berikan kesempatan kepada teman semua untuk mencoba mengerjakan dulu sebelum kita bahaskan ya. Coba diperhatikan, deret angka yang pertama di sini ada dua digit yang belum diketahui. Jadi triknya teman-teman kalau mengerjakan soal deret seperti ini, kita mesti melihat polanya, angkanya maksud saya ya, angkanya secara keseluruhan supaya kita dengan mudah menentukan polanya. Misalkan begini, kalau kita perhatikan ya, ini ada penambahan angka langsung loncat dua kali, misalkan 60 ke 74. Sebentar kita lihat ya, tambah berapa. 74 ke 91 juga bertambah ya. Ini 91 ke 101 juga bertambah. Berarti ini juga harusnya yang tidak diketahui ini harus bertambah. Nah, bagaimana yang ratusan ini? Kalau ratusan ini sepertinya berkurang ya teman-teman. Ini juga berkurang ya. Kemudian dari 107 ke 102 juga berkurang. Berarti ini langsung loncat dua kali juga. Ini harus berkurang. Nah, sekarang kita lihat bertambah berapa yang di sini. 60 ke 74 ditambah 14 ya. 74 ke 91 ditambah 17. Oke, dikoreksi ya kalau ada salah hitung. 91 ke 111 ini ditambah 20. Nah, ternyata penjumlahannya ini berselisih 3 gitu ya. Berarti di sini harus tambah 11 supaya ini berselisih 3 juga. Jadi di sini 60 dikurangi 11 dapatnya 49 ya. Jadi 49 tambah 11 dapatnya 60. Berarti jawabannya Charlie ya. Karena cuma satu opsi saja yang dapat 49 ya. Kalau ada dua opsi berarti cari lagi pola yang lain. Nah, kita perhatikan. Kalau di sini 129 ke 116 ini dikurangi 13. Oke. Kemudian 116 ke 107 ini dikurang 9. Kemudian 107 ke 102 ini dikurangi 5. Berarti ini harus dikurangi 17 ya teman-teman. Nah, di sini berarti supaya dikurang 17 dapatnya 129 ya 146. Oke. Bisa ya teman-teman untuk nomor 1. Nah, soal berikutnya siapkan alat tulis dikerjakan sebelum kita bahas ya. Saya beri waktu durasi 10 detik, silakan. Ya, sama dengan di soal nomor 1 ya teman-teman. Kita mesti melihat angkanya secara keseluruhan. Nah, di sini kalau kita lihat, ini yang istimewa ya. Dari 52 ke 104 tiba-tiba besar angkanya. Berarti dia menggunakan perkalian ya. Sebentar kita lihat kali berapa. Ini juga harus menggunakan kali. Berarti loncat dua kali. Di sini langsung ya kita tembak. Ini harus dikali berapa? Ya, 52 ke 104 dikali 2 ya. 52 kali 2 104. 104 dikali berapa dapat 208? Ya, itu dikali 2. Berarti kali 2 semua. Nah, ini kita kali 2 juga. Ini saja ya. Berarti 13 kali 2 itu dapatnya 26. Karena 26 dikali 2 dapatnya 52. Oke? Nah, berarti 26 cuma satu opsi ya teman-teman. Kita langsung kunci yang alfa. Nah, bagaimana pola bilangan yang lainnya? Ini bisa kita perhatikan 60 ke 77. Ya, 60 ke 77 ini ditambah dengan 17. Oke. Kemudian 77 ke 94 ini juga ditambah dengan 17. Berarti di sini harus ya seperti ini ya. Ini tambah 17. 26 tambah 17 dapatnya 43 ya. 43 tambah 17 itu dapatnya juga 60. Oke, alfa ya. Oke, next nomor 3, silakan.
Ya, oke. Waktu habis seperti apa polanya ini, teman-teman? Ini kita bisa perhatikan ini langsung juga loncat jauh ya, loncat 2 kali seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat 43 ke 50 ini ditambah dengan 7 gitu ya. Kemudian 50 ke 62 ini ditambah 12. Oke. Terus ini 31 ke 53 ini ditambah dengan 12. Berarti tambah 12 tambah 7 tambah 12 sama. Berarti ini pasti ditambah dengan 7 ya. 62 ditambah 7 dapatnya 69. Kita cek 69. Cuma satu opsi, berarti kita langsung kunci alfa. Untuk pola yang di atasnya, berarti 39 ke 51. Ini ditambah dengan 12. 51 ke 58 tambah 7. Berarti sama ya, tambah 12 tambah 7. Ini ditambah 12 lagi. Tambah 12 berarti 58 tambah 12 dapatnya 70. Oke. Ini pola yang pertama yang mungkin bisa teman-teman semua pakai. Pola yang berikutnya adalah, coba saya hapus dulu ya. Jadi ini pola pertama. Terus pola yang berikutnya, coba kita lihat. Bisa kita menggunakan, jadi ada 2 opsi cara pola yang bisa kita pakai. Misalkan begini. 30, ini kalau tadi itu loncat 2 kali, ini bisa loncat 1. Misalkan 31 ke 39 ditambah dengan 8, gitu ya. Terus 39 ke 53 tambah dengan 4. 43 ke 51 ditambah 8, ya. Terus 51 ke 50 ini dikurang 1. Nah, coba kita perhatikan bagaimana pola yang lain selanjutnya. 50 ke 58 ini tambah 8. Kemudian ini tambah 4 gitu ya. Terus 62 ke sini kalau kita ikuti plus 8 plus 4 plus 8 berarti di sini plus 8 ya. 62 tambah 8 dapatnya 70. Oke. Nah, berarti di sini kurang 1 lagi teman-teman. Kurang 1, 70 dikurangi 1 dapatnya 69 gitu ya. Oke, jadi pola yang pertama tadi ini pola kedua. Bisa ya seperti itu. Oke, jadi cara yang digunakan itu tidak harus monoton ya. Yang penting jawabannya sama. Oke, coba kita cek lagi ya. Next soal nomor 4, silakan. Ya, oke, waktu habis ya untuk soal nomor 4 ini. Sepertinya agak mudah ya, karena ini angkanya berurut, tidak terlalu bagaimana dalam menentukan polanya. Ini kita langsung perhatikan ya, ini 13, 12, 14. Ya, kemudian ada 16, 15, 17. Ini kalau kita perhatikan ternyata, ini mundur dulu ya, seperti ini, 12 ke 13, kemudian maju ke 14. Nah, begitu pun yang ini, 15, 16, terus 17. Nah, terus bagaimana dengan yang ini teman-teman? Berarti kalau kita perhatikan 3 angka juga, di sini harusnya 9, 10, kemudian di sini 11. Berarti 10 dengan 11 angkanya ya, digitnya. Oke, next nomor 5 teman-teman. Silakan. Ya, oke, coba diperhatikan ya untuk nomor 5 ini. Nomor 5 ini sepertinya dia menggunakan ya pola penjumlahan dengan perkalian. Kenapa? Karena ini kalau kita perhatikan dari kecil tiba-tiba langsung besar, tapi tidak besar juga ya. Terutama 14 ini tidak terlalu besar juga dari angka sebelumnya gitu ya. Nah, polanya boleh seperti ini. Ini kita menggunakan kombinasi. Ini kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan 4 tambah 3, 7. Kemudian dikali dengan 2. Jadi 4 tambah 3, 7 dikali 2 dapatnya 14. Nah, kemudian 3 dengan 14 dijumlah juga, ditambahkan. 3 tambah 14 itu 17 ya. Dikali 2 dapatnya 34 teman-teman. Ya, makanya dapatnya 34 di sini. Terus yang ini lagi. Ya, 14 ditambah dengan 34. Ya, 14 tambah 34 itu 48. Dikali 2 dapatnya 96. Nah, terus yang ini lagi.
34 ditambah dengan 96. Ya, 34 tambah 96 itu dapatnya 130. Ya. Terus 130 dikali 2 itu dapatnya nanti 260. Ya. Jawabannya delta. Oke, next lagi. Silakan. Ya, oke, diperhatikan ya. Nah, di sini soalnya sebuah tim terdiri dari 12 pekerja yang mampu menyelesaikan proyek dalam 24 hari. Setelah 8 hari bekerja, proyek ini dihentikan sementara selama 4 hari. Nah, ketika proyek dilanjutkan, 2 pekerja mengundurkan diri. Nah, jika proyek itu harus selesai sesuai jadwal awal, berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan? Nah, di sini saya menggunakan 2 cara ya, teman-teman. Saya menggunakan cara biasa dulu. Ya, oke. Mungkin teman-teman sudah langsung tahu ya bahwa ini menggunakan cara Pak Bos. Nah, cara biasanya seperti ini. Di sini kan 24 hari ya. Jadi 24 hari kemudian dikerjakan oleh 12. Ya. Berarti 24 kali 12 dapatnya 288 total pekerjaan. Ya. Nah, setelah 8 hari bekerja, jadi 8 hari bekerja 12 orang pekerja itu ya. Berarti 8 kali 12 ini 96. Ya. Dihentikan, proyek ini dihentikan selama 4 hari. Berarti 4 hari libur, tidak ada pekerja yang masuk. Oke? Berarti tidak ada pekerjaan yang selesai selama 4 hari itu. Nah, kemudian ini kita garis, ya, kita perkurangkan dulu, ya. 24 dikurang 8 dikurang 4, ini dapatnya 12. Ya. Ternyata teman-teman setelah dilanjutkan, ada 2 pekerja yang mengundurkan diri. Nah, berarti di sini sisa 10 orang. Nah, jika proyek ini harus selesai sejak jadwal awal 12 hari begitu, berapa pekerja tambahan? Berarti 10 ditambah dengan P, ya. Oke, ini diperkurangkan. 288 dikurang 96 dapatnya 192. Oke. Ini 12 dengan 192 kita bisa coret manja ya. Ini dengan ini bisa coret dapatnya 16. Oke. Jadinya 10 tambah P sama dengan 16. Jadi P-nya dapat 16 kurang 10, dapatnya 6 pekerja. Gitu ya. Error. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan cara BOS gitu ya. Kalau cara BOS, sebenarnya cara BOS itu digunakan kalau misalkan tidak ada pekerja yang mengundurkan diri gitu ya. Tidak ada perubahan dari banyaknya pekerja. Tapi cara BOS ini kita bisa paksakan pakai untuk kasus ini. Coba bagaimana logikanya. Nah, ini kan seperti ini ya. B ini kan libur ya. Lamanya libur berarti 4 hari. Kemudian O ini banyaknya orang semula. Kita abaikan dulu yang pekerja mengundurkan diri. Ya, kita berasumsi dulu 12 pekerja. Tidak ada mengundurkan diri. Nanti sebentar kita hitung. S ini sisa hari. Berarti sisa harinya ini tinggal 12. Ya. Nah, ini kita bisa coret manja 12-nya. Jadi, seharusnya ini 4 pekerja yang dibutuhkan. Cuma karena ada mengundurkan diri 2 pekerja, berarti kita butuh tambahan 2 orang lagi. Jadi 4 tambah 2 dapatnya 6. Ya, sama saja ya teman-teman. Oke, semoga dipahami ya cara seperti ini. Next, nomor 7. Silakan. Ya, untuk nomor 7 ini kita tidak apa-apa menggunakan cara biasa ya teman-teman. Coba nanti kita perhatikan. Oke, diperhatikan dulu soalnya. Sebuah proyek konstruksi membutuhkan 12 pekerja untuk menyelesaikan pembangunan dalam waktu 24 hari. Jadi ini sama sebenarnya angkanya yang digunakan tadi ya. Cuma soal nomor 7 ini pengembangan dari nomor 6. Nah, jadi 24 dikali dengan 12 dapatnya 288. Ya. Kemudian setelah 8 hari bekerja, berarti 8 hari 8 kali 12 pekerja dapatnya 96. 4 pekerja mengajukan izin tidak masuk kerja selama 4 hari. Jadi 4 hari ini bekerja cuma 8 orang. Ya, karena 12 pekerja dikurangi 4. 4 kali 8 ini dapatnya 32. Ya, ini kita garis dulu. Oke. Nah, kemudian setelah itu 4 pekerja lainnya mengundurkan diri. Jadi sebenarnya 4 pekerja ini yang izin, dia masuk kembali untuk bekerja selanjutnya. Tapi pas mereka masuk 4 orang ini,
Ternyata ada 4 pekerja yang mengundurkan diri, teman-teman. Ya, jadi tinggal 8. Berapa hari tambahan yang dibutuhkan. Jadi di sini sisa 8 hari yang bekerja. Ya, tidak ada penambahan pekerja lagi, tetapi harinya pasti akan berubah. Ya, jadi di sini tinggal 12 ditambah dengan P. Nah, seperti ini. 12 tambah hari lah begitu ya. Oke, di sini tinggal kita perkurangkan. 288 dikurang 96 dikurang dengan 32, nanti dapatnya 160, teman-teman ya. Jadi tinggal 12 tambah ini kita bisa coret manja. 160 dengan 8 ini sisa 20. Ya, berarti 12 tambah H sama dengan 20. Jadi H-nya sama dengan 20 kurang 12, 8 hari ya. Oke, delta. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di bagian komentar ya di bawah video ini. Oke, nomor 8 silakan. Ya, oke. Sebuah waduk dapat dikosongkan dalam waktu 4 jam menggunakan 8 pompa air. Ya, jadi 8 jam. Ya, sebanyak 8 pompa ya. Jika 3 pompa air rusak, berarti tinggal 5. Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan waduk tersebut? Berarti berapa jam di sini waktunya yang ditanyakan. Antara waktu dengan pekerja itu pasti menggunakan perbandingan berbalik nilai gitu ya. Jadi langsung ya, konsepnya kan seperti ini. Kalau ini berkurang, maka pasti ini bertambah waktunya ya. Tapi dihafal saja kalau waktu dengan pekerja itu atau mesin itu selalu berbanding ya terbalik nilai seperti itu ya. Jadi T dikali 5, cara kerjanya kan dikali lurus. T dikali 5 sama dengan 4 dikali 8. Jadi T sama dengan 4 kali 8, 32 per 5. 32 per 5 dapatnya 6,4 jam delta ya. Oke, next nomor 9 silakan. Ini soal terakhir ya sebelum kita berikan oleh-oleh. Ya, diperhatikan ada 3 variabel di sini ya teman-teman. Ada 3 variabel, berarti variabel maksudnya Kak, ini kan ada orang, ada produk, dengan ada waktu. Berarti kita langsung gunakan rumus stop ya. Oke, di sini 36 jam, kemudian ini adalah 60 orang, dan produknya ini 30 pasang sepatu ya. Terus berapa pasang sepatu yang dapat dihasilkan dalam waktu 24 jam? Dengan jumlah pekerja 60 orang tersebut 60. Oke, nah berapa di sini produknya? Ya, jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung dibandingkan saja antara waktu dengan produk gitu ya. Nah, kalau waktu dengan produk itu adalah perbandingan senilai. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kerja pakai TOP ini silakan saja ya, seperti ini. Oke, lurus kemudian turun, ini lurus kemudian naik. Ujung-ujungnya nanti 60 ini bisa dicoret manja. Jadi 24 atau 36 dikali 60 dikali dengan P sama dengan 24 dikali dengan 60 dikali dengan 30. Oke? 60-nya kita bisa coret manja seperti ini ya teman-teman. Jadi P-nya sama dengan 24 dikali dengan 30 dibagi dengan 36. Oke? Ada yang bisa dicoret manja? 30 dengan 36 kita bisa coret manja masing-masing bagi 6. Ini 5, ini 6. Ya. Terus 24 dengan 6 juga kita bisa coret manja. 24 bagi 6 itu adalah 4. Jadi P sama dengan 4 kali 5, 20. Ya, berarti 20 pasang yang bisa dibuat. Jawabannya alfa. Oke, untuk soal berikutnya ini kita berikan oleh-oleh ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali yang belum tryout SKD, bisa klik linknya di sini teman-teman. Nanti kita kirimkan di bagian komentar di bawah video ini. Dan masukkan ruang tentor kode promonya ya. Oke. Untuk oleh yang pertama di sini nomor 10 ya teman-teman. Silakan dikerjakan. Kemudian oleh kedua nomor 11. Oleh ketiga nomor 12. Oleh keempat.
Oleh-oleh kelima, ini banyak sekali ya oleh-oleh kita berikan, tidak apa-apa. Oleh-oleh keenam, oleh-oleh ketujuh, ya, dan ini adalah oleh-oleh terakhir nomor 17, ya. Jadi saya sangat berharap untuk semua mengerjakan dengan sepenuh hati ya, men-share video ini didiskusikan dengan rekan-rekannya. Dan kalau berkenan bisa dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Nanti kita berikan kunci jawaban ya. Oke, nanti kita koreksi. Baik ya teman-teman, saya kira untuk sementara sampai di situ dulu ya. Semoga semua dimudahkan ya selalu urusannya. Dan dimudahkan pada saat tes KD tahun ini ya. Tinggal menghitung hari, mungkin besok sudah dimulai ya teman-teman. Semoga semua bisa sukses sampai tes selanjutnya ya, tes akhir. Dan bisa diterima menjadi CPNS tahun ini. Dan mendapatkan NIP ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai sini dulu ya. Semoga semua bisa paham ya dengan penjelasan ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.